Halo teman-teman YouTube, kembali lagi ke channelnya Selengean Farm Sidrap. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih pejantan sebelum kita breeding. Sebagai peternak, tentunya kita menginginkan anakan hasil breeding kita memiliki kualitas yang sangat bagus. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara kita untuk memilih pejantan agar anakannya berkualitas. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua sesama penghobi ayam. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips cara memilih pejantan. Tips yang pertama adalah bloodline ayam. Jadi sebelum kita breeding, kita harus tahu jelas bahwa ayam kita ini memiliki bloodline apa. Ada banyak sekali jenis bloodline seperti White Hackle, Kelso, Sweater, Roundhead, Peruvian, Hutch, dan masih banyak lagi. Dari semua jenis bloodline yang ada di dunia ini, masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi sebelum kita breeding, kita harus tahu dulu pejantan kita ini bloodline apa dan karakteristik pukulannya itu seperti apa, sehingga anakan hasil breeding kita juga memiliki karakteristik itu. Selain bloodline, kita juga mengenal istilah winning line. Jadi pejantan yang memiliki winning line sebelumnya, jika dia sudah memenangkan beberapa pertandingan, maka anakan hasil breedingnya juga berkesempatan memiliki peluang tersebut. Lanjut, tips kedua untuk memilih pejantan sebelum kita breeding adalah melihat postur tubuhnya. Kita harus memilih pejantan yang memiliki postur badan itu besar. Nah, besar artian di sini adalah besar karena otot, bukan karena lemak. Postur tubuh ayam yang ideal untuk dijadikan pejantan adalah ayam tersebut memiliki bobot badan 2,5 kg ke atas. Jika pejantan yang kita kawinkan memiliki ukuran badan yang big size, maka anakan hasil breeding kita pun juga memiliki ukuran yang hampir sama, yaitu memiliki ukuran besar. Nah, ukuran besar ini juga sangat berpengaruh di arena, karena dengan memiliki ukuran besar, kita pun sudah mengalahkan mental lawan. Selain postur tubuh ayam, kita juga harus melihat bulu ayam tersebut. Nah, jika ayam kita memiliki bulu yang cantik, anakan hasil breeding kita pun juga memiliki bulu yang cantik. Selanjutnya adalah tips yang ketiga, yaitu melihat kesehatan pejantan kita sebelum kita breeding. Ciri-ciri pejantan yang sehat adalah bulunya cerah, nafsu makan baik, bobot badannya seimbang, dan juga yang paling penting adalah ayam tersebut rajin kawin. Kesehatan pejantan sangat berpengaruh kepada produksi telurnya. Nah, di sini produksi telur itu bukan berarti jumlah telur yang dihasilkan betina, tapi apakah telur yang dihasilkan itu fertil atau tidak. Jadi, jika kita memiliki pejantan yang bulunya kusam, mukanya pucat, dan juga nafsu makannya berkurang, sebaiknya kita obati dulu sebelum kita kawinkan. Kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu umur ayam. Jadi umur ayam yang siap kawin adalah pada saat pejantan tersebut mencapai umur dewasa, yaitu 12 bulan ke atas. Sedangkan untuk ayam betina, ayam tersebut mulai bertelur pada saat umur 5 bulan. Tapi jika kita breeding, sebaiknya kita menggunakan betina yang sudah berumur 7 bulan ke atas, karena produksi telurnya pun sudah bagus. Adapun untuk jumlah betina yang pas di kandang breeding itu adalah tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Minimal 3 ekor betina dan maksimal 6 ekor betina untuk satu pejantan. Itu saja untuk cara memilih pejantan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana treatment untuk ayam kita setelah masa breeding. Pada saat masa breeding, tentunya ayam mengalami sedikit stres yang menyebabkan bobot badannya itu turun. Setelah ayam kita breeding selama sebulan, sebaiknya ayam tersebut kita istirahatkan dulu selama seminggu. Nah, di sini kita bisa treatment pejantan kita.
Untuk treatment yang pertama adalah dengan memandikan ayam. Jadi pada saat memandikan ayam ini, pastikan semua badan ayam itu terbasuh dengan air sampai betul-betul basah. Dan juga kita bisa bersihkan di bagian paruh, mata, dan yang paling penting itu di bagian anusnya agar terhindar dari bakteri penyebab penyakit. Selama memandikan ayam, kita juga bisa melakukan sedikit pemijatan agar merangsang pertumbuhan ototnya. Dengan memandikan ayam secara harian, ayam pun bisa terhindar dari stres dan merasa fresh lagi. Setelah kita mandikan, kita bisa langsung menjemur ayamnya. Itu tidak lama, sekitar 1 jam saja, ataupun tidak perlu lama, kita hanya melihat dari kondisi ayamnya saja. Kalau ayamnya sudah ngos-ngosan, sebaiknya kita hentikan penjemurannya. Treatment kedua untuk ayam kita setelah masa breeding adalah pemberian vitamin. Nah, di sini kita memberikan vitamin red cell. Jadi red cell ini berfungsi untuk mencegah ayam anemia dan juga menambah stamina ayam. Tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa red cell ini juga bisa digunakan sebagai doping ayam sebelum terjun ke arena. Nah, aturan pakai dari vitamin red cell ini yaitu 3-5 tetes ke paruh ayam. Ini kita berikan seminggu sekali saja. Jadi tidak perlu terlalu banyak karena ini adalah vitamin dosis tinggi. Oke teman-teman YouTube, itu tadi beberapa tips untuk memilih pejantan dan juga treatment kepada pejantan kita setelah melewati masa breeding. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share ke sesama penghobi ayam di luar sana. Dan juga bantu kami untuk subscribe channel ini agar terus membagikan info tentang perawatan ayam Filipin kita. Terima kasih sudah menonton.